Masjid Demak merupakan salah satu masjid yang usianya cukup tua. Masjid ini dibangun di era Wali Songo dan menjadi salah satu basis Islam pada saat itu. Menurut berbagai pengalaman orang-orang, masjid ini ternyata itu mempunyai karomah atau mempunyai kekeramatan di antaranya, yaitu bisa untuk kerejekian, kemudian mungkin ingin memperoleh pekerjaan, terus ingin memperoleh keturunan, terus untuk menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Menurut legenda, Masjid Demak itu didirikan oleh para wali secara bersama-sama. Masjid ini berdiri kisaran tahun 1479. Kalau dalam tahun Saka itu adalah tahun 1401. Hal ini telah terukir di dalam mihrab Masjid Demak pada gambar bulus atau gambar kura-kura. Yang paling unik dan masyhur di kalangan orang-orang adalah bahwa masjid ini ditopang oleh 4 tiang khusus, pemirsa, yang ukurannya itu sangat besar sekali. Kalau orang Jawa itu sering menyebut cagak soko guru. Keempat tiang raksasa ini dibuat oleh keempat waliullah yang berbeda-beda. Di antara keempat wali yang membuat tiang ini adalah yang pertama Sunan Ampel, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, lalu yang terakhir adalah Sunan Kalijaga. Dari keempat tiang ini yang paling unik itu adalah buatan Sunan Kalijaga. Keunikannya yaitu kalau ketiga tiang yang lain itu adalah terbuat dari satu buah kayu yang utuh, tetapi untuk buatan Sunan Kalijaga itu terdiri dari potongan-potongan balok kayu yang diikat menjadi satu. Kalau dalam bahasa Jawa adalah tatal, ya. Hal ini karena pada waktu itu Sunan Kalijaga itu hanya mendapatkan kayu itu sepanjang 20 meter saja. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah 30 meter. Maka Sunan Kalijaga itu menyambungnya dengan potongan-potongan balok atau tatal tadi, sehingga menjadi panjangnya itu 30 meter. Pemirsa nanti bisa cek langsung ke lokasinya, yaitu di Masjid Demak, perihal keempat tiang ini. Insya Allah sampai sekarang itu tiang ini masih ada di dalam masjid tersebut. Masjid Agung Demak ini tak pernah sepi dari para pengunjung. Hal ini karena nilai historis yang cukup sakral, pemirsa. Selain itu, di komplek masjid ini juga ada makam para raja-raja Demak, dan yang paling masyhur itu adalah makam beliau Raden Patah. Selain makam, di masjid ini itu juga ada salah satu gentong keramat. Gentong itu adalah salah satu tempat wadah air yang biasanya terbuat dari tanah liat, ya, seperti itu. Menurut sejarah, gentong ini dulunya itu peninggalan dari Putri Cempa. Menurut berbagai pengalaman dan testimoni pembuktian orang-orang bahwa gentong ini atau air yang ada di dalam gentong ini mempunyai berbagai macam khasiat, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menyehatkan tubuh. Caranya yaitu dengan minum atau mungkin mandi dengan air ini, tubuh itu akan menjadi lebih sehat, lebih bugar. Penyakit-penyakit insya Allah akan sirna dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, bisa untuk mengusir hama dan meningkatkan hasil panen para petani. Caranya yaitu dengan mengambil air ini lalu disiram-siramkan pada tanaman, atau mungkin airnya itu bisa dicampur dengan air biasa, kemudian disemprotkan pada tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu untuk memperlancar rezeki, terus kemudian untuk memperlancar pekerjaan, yaitu mungkin belum punya pekerjaan atau pekerjaannya sedang bermasalah, maka insya Allah pekerjaan itu bisa cepat terselesaikan dan masalahnya bisa hilang.
Terus yang belum dapat kerja akan segera dapat kerja, dan kemudian bagi yang belum mendapatkan keturunan itu akan segera mendapatkan keturunan. Caranya yaitu Anda itu harus datang dan menghadap pada gentong ini. Kemudian ucapkan kalimat nazar ya. Nah, kalimat nazar itu contohnya seperti ini. Ya Allah, apabila saya bisa ini, setelah bisa ini diisi mungkin mendapatkan rezeki banyak atau memperoleh keturunan. Contohnya seperti ini ya. Ya Allah, apabila saya bisa memperoleh keturunan, maka saya akan datang ke sini lagi untuk beribadah dan berziarah. Atau mungkin begini. Ya Allah, apabila saya bisa memperoleh pekerjaan yang layak untuk saya, maka saya akan datang ke sini lagi untuk beribadah dan berziarah. Itu salah satu contohnya, nanti bisa dimodifikasi sendiri ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian mungkin bisa baca Al-Fatihah dan ditambah dengan sholawat Nabi. Nah, untuk tuntunan seperti itu sebenarnya tidak ada, itu hanya mungkin sekehendak pemirsa saja, mungkin mau baca surat apa ya terserah. Tapi saya sarankan itu baca Al-Fatihah ataupun sholawat Nabi seperti itu. Terus kemudian jangan lupa alangkah baiknya itu mengundang saksi, yaitu saksi tersebut seorang petugas yang ada di situ. Boleh 2 orang, mungkin boleh juga 1 orang. Yang penting ada saksinya ketika Anda mengucapkan nazar tersebut. Kemudian setelah itu minum airnya yang ada di dalam gentong itu, lalu bawa airnya mungkin cukup 1 botol kecil saja. Air tersebut nanti bisa digunakan mungkin di rumah ketika mungkin mau itu diminum ya, mau hajat air tersebut diminum atau untuk mandi seperti itu. Pernah ada suatu kisah, itu sepasang suami istri yang lama itu belum punya keturunan. Kemudian datanglah mereka ke masjid ini dan menghadap pada gentong tersebut. Kemudian mereka bernazar, pemirsa. Nah, setelah nazarnya itu sukses, doanya terkabul dan orang tersebut punya anak, akhirnya mereka datang ke masjid ini bersama anaknya untuk beribadah dan berziarah. Nah, pemirsa sekalian, perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa hal ini bukanlah suatu kemusyrikan ya, tetapi hal ini dinamakan itu para santri sering menyebut dengan tabarukan, yaitu berdoa di lokasi-lokasi atau di tempat-tempat peninggalan para nabi, para aulia, para ulama. Karena secara metafisika, tempat-tempat tersebut itu mengandung energi spiritual yang cukup besar. Sedangkan air yang ada dalam gentong tersebut sebenarnya hanya air biasa. Namun, karena air tersebut terkena imbas doa dari para ulama zaman dulu dan para jamaah di Masjid Demak khususnya, maka air tersebut itu bisa mengandung berkah, pemirsa. Nah, mungkin pemirsa bisa mencobanya dan mungkin ingin berdoa di sana, kami persilahkan bisa langsung saja menuju ke lokasinya. Berniatlah yang baik semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah itu akan mencatat niat baik Anda dan memberikan yang terbaik untuk Anda sekalian. Nah, saya Patih Nur Alam undur diri. Semoga sajian ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.